Nomor 1 ada input device atau perangkat masukan. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah salah satu perangkat input yang paling umum digunakan oleh pengguna komputer. Dengan menggunakan perangkat input ini, pengguna dapat memasukkan karakter, angka, dan simbol ke dalam sistem komputer melalui penekanan tombol yang terdapat pada papan tombol. Yang kedua ada mouse. Mouse digunakan untuk mengontrol gerakan kursor pada layar komputer. Dengan menggunakan mouse, pengguna dapat mengeklik, menggeser, dan mengarahkan kursor ke berbagai elemen grafis yang ada pada layar. Sekarang juga dilengkapi dengan tombol tambahan dan sensor gerak seperti scroll wheel dan sensor optik. Yang ketiga ada webcam. Webcam adalah perangkat input yang digunakan untuk merekam gambar atau video melalui kamera yang terhubung dengan komputer. Webcam umumnya digunakan untuk konferensi video, panggilan video, atau pengambilan gambar dan video secara real time. Webcam modern juga melengkapi dengan fitur tambahan seperti pengenalan wajah dan perekaman video resolusi tinggi. Yang keempat ada scanner. Scanner digunakan untuk mengubah dokumen fisik, gambar, atau foto menjadi bentuk digital. Serta dengan scanner, pengguna dapat memindai dokumen dan mengonferensinya menjadi file digital yang dapat diolah pada komputer. Yang kelima ada mikrofon. Mikrofon digunakan untuk merekam suara atau suara manusia. Dengan itu pengguna dapat merekam suara, melakukan panggilan suara, atau berpartisipasi dalam panggilan konferensi. Yang kelima ada mikrofon. Mikrofon digunakan untuk merekam suara atau suara manusia. Dengan itu pengguna dapat merekam suara, melakukan panggilan suara, atau berpartisipasi dalam panggilan konferensi. Yang terakhir yaitu yang keenam ada joystick. Joystick perangkat ini sering digunakan untuk bermain game, memberikan kontrol yang lebih posisi untuk pergerakan objek. Bagian 2, perangkat keluaran output device. 1. Monitor. Monitor adalah perangkat yang menampilkan informasi dalam bentuk visual. Kedua, printer. Printer merupakan perangkat yang digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke kertas. 3. Speaker. Speaker merupakan perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan suara dari komputer. Keempat, proyektor. Proyektor merupakan perangkat yang digunakan untuk menampilkan gambar atau video dari komputer ke layar yang lebih besar. Perangkat penyimpanan. 1. Hard disk drive, penyimpanan data utama pada komputer yang bersifat permanen. 2. Solid state drive, penyimpanan data yang lebih cepat dan tahan lama dibandingkan HDD. 3. Flash disk, penyimpanan data portable yang mudah dibawa. 5. Optical disk, DVD, penyimpanan data yang menggunakan media optik. Perangkat proses device pada komputer adalah perangkat yang berfungsi untuk memproses data atau instruksi yang diterima dari input device dan mengirim hasilnya ke output device. Perangkat ini menjadi inti dari kerja sebuah komputer. Berikut adalah beberapa contoh proses device. CPU, Central Processing Unit, merupakan otak dari komputer yang melakukan sebagian besar proses komputasi. Terdiri dari unit kontrol, ALU, dan register. GPU, Graphic Processing Unit, digunakan untuk memproses data grafis atau visual. Sering digunakan dalam game, desain grafis, dan komputasi paralel. RAM, Random Access Memory, tempat penyimpanan sementara saat data sedang diproses oleh CPU. Meski lebih ke arah storage, RAM sangat penting dalam proses eksekusi data. Motherboard, papan induk, menjadi tempat semua komponen utama komputer terhubung, termasuk CPU dan RAM. Mengatur jalur komunikasi antar perangkat. Chipset. Yang kelima ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah alat fisik yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan komputer. Perangkat jaringan terdiri dari modem, router, dan kartu jaringan. Yang pertama ada modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer atau perangkat lain ke jaringan internet. Yang
Yang kedua adalah router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan luas termasuk internet. Dan yang terakhir ada kartu jaringan. Kartu jaringan adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Ia berfungsi sebagai jembatan antara komputer dan jaringan, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data. Jadi kesimpulannya adalah perangkat keras penunjang informatika atau hardware adalah komponen fisik komputer yang mendukung berbagai fungsi komputasi. Perangkat ini terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu perangkat masukan seperti keyboard dan mouse, perangkat keluaran seperti monitor dan printer, perangkat memproses seperti CPU dan RAM, perangkat penyimpanan seperti CD, serta perangkat tambahan seperti UPS. Setiap komponen memiliki peran penting dalam mendukung kinerja komputer secara keseluruhan. Pemahaman tentang jenis dan fungsi perangkat keras sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dan memilih perangkat sesuai kebutuhan.